Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadzal Qur'an. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Artinya Surat Yusuf 1-3. Ayat 1 surat Yusuf artinya Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Surat Yusuf ayat 2 artinya sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Surat Yusuf ayat 3 artinya kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Sekarang tafsirnya. Tafsirnya surat Yusuf 1-3. Uraian tentang maksud dan arti huruf-huruf abjad yang menjadi pembukaan surat ini telah diberikan pada permulaan tafsir surat Al-Baqarah. Maka tidak perlu diulang lagi. Allah berfirman, inilah ayat-ayat Al-Quran yang jelas dan terang yang kami turunkannya dalam bahasa Arab, mengingat bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang terfasih, terluas di antara bahasa-bahasa di dunia. Karenanya maka Allah menurunkan kitab yang termulia dengan bahasa yang termulia atas Rasul yang termulia dengan perantaraan malaikat yang termulia Jibril, dan di tempat yang termulia di atas bumi ini dimulai penurunan ayat-ayatnya di dalam bulan yang termulia, yaitu bulan Ramadan. Maka telah sempurnalah penurunan kitab suci Al-Quran dari segala seginya, dan dengan perantaraan Al-Quran yang diwahyukan kepada Muhammad Rasulnya, Allah menceritakan kisah-kisah yang terbaik kepadanya. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan kepada Rasulullah tatkala beberapa sahabat minta kepada beliau untuk menceritakan beberapa kisah. Surah Yusuf sebagian besar ceritanya tentang Nabi Yusuf. Patut diikuti di sini sehubungan dengan ayat ini suatu peristiwa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah bahwa pada suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah dengan membawa sebuah kitab yang diperoleh dari salah seorang ahli kitab. Setelah dibaca oleh Umar kitab itu di depan Rasulullah,
Marahlah beliau seketika dan bersabda kepadanya, apakah kamu bimbang hai putra anak kata tentangnya, yaitu Al-Quran? Demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, aku telah membawa Al-Quran kepada kamu dalam keadaan polos putih bersih. Janganlah kamu bertanya kepada mereka ahli kitab tentang sesuatu yang mungkin kamu akan mendustakan mereka. Jika mereka mengatakan yang benar, atau kamu akan mempercayai mereka jika mereka mengatakan yang batil. Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, andaikan Musa masih hidup, niscaya dia tidak dapat berbuat selain mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi itu orang-orang itu sahabatnya sendiri atau tidak sahabatnya sendiri itu sering bertemu dan bertanya kepada Nabi Muhammad tentang kisah-kisah yang terdahulu. Kemudian oleh Nabi Muhammad cerita itu diceritakan, dan kisah itu dari Allah SWT yang membawa perantara, yaitu Malaikat Jibril diberi wahyu dari Allah, terus disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kita ini tentang kita Nabi Yusuf. Di riwayat lain Imam Ahmad riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Sabit bercerita, datanglah Umar kepada Rasulullah pada suatu ketika dan berkata kepada beliau, aku bertemu dengan seorang kawan dari suku Quraidah, suku orang-orang Yahudi yang memberiku beberapa catatan dari kitab Taurat. Dapatkah aku memperlihatkannya padamu? Maka berupalah wajah Rasulullah. Kata Sabit meneruskan ceritanya. Lalu berkata aku kepada Umar menegurnya, tidakkah engkau melihat berupakan wajah Rasulullah? Maka sekarang berkata, kami karena mengasihi Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama Muhammad, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Rasulullah. Jadi dalam Islam itu Tuhannya Allah SWT, agama Islam, dan Muhammad sebagai Rasulullah. Terus lalu bersabda beliau, demi Allah yang nyawa Muhammad berada di tangannya, andaikan Musa berada di tengah-tengah kamu lalu kamu mengikutinya dan meninggalkan aku, niscaya kamu telah tersesat dengan perbuatan. Sesungguhnya kamu adalah bagianku di antara umat-umat manusia, dan aku adalah bagianmu di antara nabi-nabi. Jadi itu seandainya Musa hidup, Musa mengikuti Muhammad. Jika Nabi Isa hidup, itu diceritakan Nabi Isa di akhir zaman, ketika akan terjadi kiamat besar, itu Nabi Isa turunkan lagi, hidup lagi, tersedia mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Itu nanti hadis. Jadi Yusuf itu menceritakan tentang Nabi Yusuf. Di beberapa catatan itu
orang Yahudi bawa kitab Taurat. Untuk Taurat sudah tidak berlaku lagi karena itu Quran yang dipakai Quran, tidak Taurat. Jadi di zaman masih hidup itu banyak yang Taurat, Injil masih dipegang kitabnya, maksudnya kitab yang sering Taurat itu. Tapi sudah nggak berlaku lagi, yang berlaku Quran. Dan itu jika sekarang ke Taurat, Injil itu artinya katanya yang asli ada itu sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku yang dipakai itu Quran. Itu tafsir Yusuf, surat Yusuf 1-3. Terus berikutnya Yusuf ayat 4. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Jadi dalam itu 11 bintang, matahari, bulan sujud kepada Nabi Yusuf. Itu dalam mimpinya Nabi Yusuf. Sekarang tafsirnya Allah SWT berfirman kepada Muhammad, ceritakanlah kepada kamu dalam kisah-kisahmu tentang Yusuf apa yang dikatakan kepadanya, yaitu Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam, bahwa ia telah bermimpi melihat 11 buah bintang, matahari dan bulan yang semuanya dilihat bersujud baginya. Jadi ini yang bermimpi Nabi Yusuf, terus diceritakan kepada ayahnya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Menurut Ibnu Abbas bahwa mimpinya Nabi merupakan bagian dari itu. Maka para ulama ahli tafsir menafsirkan mimpi Nabi Yusuf itu bahwa 11 buah bintang yang terlihatnya dalam mimpi menunjukkan kepada 11 orang saudaranya, matahari dan bulan adalah ibarat ayah dan ibunya, yang semuanya dalam teman mereka kembali di Mesir setelah berpisah selama 40 tahun. Atau menurut sementara setelah 80 tahun telah menghasilkan mimpi Yusuf itu jadi kenyataan. Dan kira ia menaikkan kedua ibu bapaknya di atas singgasana dan mendapatkan diringlah mereka bersujud sebagai para hamba. Yusuf lalu berkata, "Pria bahwa ayahku, ingat waktu mimpiku yang dahulu telah dijalurkannya suatu kenyataan oleh Tuhanku." Jadi Nabi Yusuf itu melihat mimpi, melihat di mimpinya itu 11 bintang, dan itu sudah baginya, padanya baginya. Itu akhirnya saudaranya itu yang 11 itu
itu bertobat, menampakkan diri pada Yusuf juga ya, dan ibunya juga itu menemui Yusuf. Jadi Yusuf itu menemui Yusuf itu menjadi jabat, terus saudaranya dan saudara orang tua ayah punya terus menjadi pejabat juga, berkat Nabi Yusuf menjadi pejabat. Jadi itu diceritakan di ayat berikutnya Yusuf, di ayat lainnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda tentang Nabi Yusuf, yang mulia putra yang mulia Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, ditanya Rasulullah tentang siapakah manusia yang termuda bila yang termulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Berkata pada sahabat, enggak itu yang kami tanyakan kepada bersabda, jika demikian maka yang termulia Yusuf Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra kasih Allah. Para sahabat pada puas dan berkata, bukan itu yang kami tanyakan, apakah tentang suku Arab yang kami tanyakan pada sabda Rasulullah? Ya, jawab para sahabat. Maka bersabda beliau, yang terbaik dan pada masa jahiliyah ialah orang itu yang terbaik pada masa Islam, pada masa jika dan itu yang terbaik pada masa Islam ini jika mereka mengalami pengetahuan tentang agama. Jadi bukan memang itu yang terbaik itu yang benar-benar baik mengetahui tentang Islam. Jadi jika sekarang itu ini untuk keberadaan kepada Islam. Jadi seorang yang beragama Islam sebaiknya mengetahui tentang agama Islam, agama Islam, belajar Quran, belajar salat, puasa, dan lain-lainnya. Itu kewajiban dari umat Islam yang jadi baik, maksudnya menjadi seorang muslim, seorang baik. Jadi belajar agama dengan guru yang benar-benar mengerti Islam. Berat untuk belajar bahasa Inggris. Harus mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk belajar. Semoga ini bisa jadi orang yang baik. Demikian untuk surat Yusuf ayat 1 sampai 4 serta artinya
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.